Kita pada hari ini yang berada di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama yaitu Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 18. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 18. Ibarat yang dikasih Tuhan, kita akan bergantian membaca firman Tuhan ini. Saya akan bacakan ayat nanti saudara meneruskan lagi. Demikian firman Tuhan. Jika firman Tuhan segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari pergi, maka matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat dia tadi berputar ke utara. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, itu sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudah. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang memberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang pokok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat. Belum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan keberadaan berbalu. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha mencari angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan ini segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau ini kita renungkan dalam setiap hidup kita, bahwa Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu sia-sia. Apakah hidup saya sia-sia? Apakah hidup saudara, keluarga saudara
sia-sia. Mungkin kalau kita mendengarkan kata sia-sia, maka kita, saudaraku, pasti merujuk kepada kitab pengkhotbah ini. Semua orang, khususnya Kristen, akan merujuk kepada kata atau pengkhotbah ini. Memang benar, saudaraku, bahwa hidup kita ini adalah sia-sia. Seperti dikatakan dalam ayat 2, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Semuanya sia-sia. Apa yang ada di tengah dunia, di bawah kolong langit, kata firman Tuhan, semuanya sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui siapa pengkhotbah ini. Siapa pengkhotbah ini perlu kita tahu. Kalau komentator Alkitab berkata bahwa pengkhotbah ini adalah seorang anak Raja Daud, yaitu Raja Salomo. Dia berkata bahwa segala sesuatu dalam hidup manusia, segala sesuatu di kolong langit, segala sesuatu di atas bumi adalah sia-sia. Kata Raja Salomo atau pengkhotbah ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat, Raja Salomo berkata segala sesuatu sia-sia. Bukankah Raja Salomo seorang raja? Bukankah Raja Salomo seorang yang kaya? Pada masanya Raja Salomo memiliki emas berkotor. Pada masanya Raja Salomo memiliki kekuasaan yang sangat besar. Pada masanya Raja Salomo, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mempunyai kehebatan. Pada masanya Raja Salomo mempunyai begitu banyak istri, saking banyaknya hartanya. Tapi dia katakan semuanya itu sia-sia. Kalau kita melihat Raja Salomo ini yang begitu kaya, yang begitu luar biasa, yang begitu memiliki kuasa hebat, tapi dia katakan segala sesuatu sia-sia. Dan kalau mungkin, kalau ada kata Raja Salomo hidup sampai akhir zaman ini atau masa kini, bisa dikatakan Raja Salomo itu adalah salah seorang milioner terhitung di muka bumi, seperti Jack Ma atau siapa itu, kurang kaya itulah Jack Ma dari orang Cina, yang begitu kaya, yang begitu memiliki, begitu dibandingkan Raja Salomo ini, dan dia berkata bahwa segala sesuatu yang ada di tengah dunia, di bawah kolong langit adalah kesia-siaan. Dan itu benar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi mengapa dia berkata segala sesuatu sia-sia? Ayat 14 dikatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha mencari angin. Dia telah melihat segala sesuatu di tengah dunia, orang berusaha, berlelah-lelah. Tapi Raja Salomo pun
katakan itu adalah sia-sia. Walaupun kita dikatakan paling saleh, Raja Salomo katakan itu pun sia-sia. Walaupun kita selalu setia, Raja Salomo katakan itu pun sia-sia. Wah, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia, kata Raja Salomo, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah pengkhotbah ini atau Raja Salomo ini seorang putus asa sehingga dia katakan semua sia-sia? Tidak, saudaraku, dia adalah seorang raja yang beriman, tapi dia katakan semuanya ini sia-sia. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo katakan ini semua sia-sia? Karena di bawah matahari, under sun, di bawah matahari, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang ada di bawah matahari adalah sesungguhnya sia-sia. Sia-sia, 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 saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita selagi masih kita di bawah kolong langit ini, di bawah matahari, krisis tetap ada. Krisis selalu ada selagi kita masih ada di bawah matahari. Dan ketika krisis itu ada saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalaupun saya mempunyai kemewahan, Raja Salomo katakan itu sia-sia. Kalaupun saya memiliki kesehatan, itu pun sia-sia. Maka dikatakan selagi masih ada di tengah-tengah dunia ini, maka ada tetap krisis demi krisis demi krisis, saudara-saudara. Ada krisis kesehatan, ada krisis ekonomi, bermacam-macam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada krisis iklim. Ketika krisis iklim terjadi, globalisasi, pemanasan dunia, maka iklim es di sana terjadi mencair. Setelah terjadi mencair, maka air memenuhi lautan. Ketika laut sudah penuh, terjadi menguap. Ketika terjadi menguap, maka terjadilah penyakit saudara. Terjadi krisis kesehatan, terjadi krisis iklim. Di muka bumi ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat baru beberapa bulan kita melewati krisis COVID-19. Itu kita lewati krisis. Dan oleh karena krisis itu terjadi dampak yang sangat luar biasa. Bisa berdampak pengangguran, bisa berdampak kemiskinan, bisa berdampak saudaraku, yaitu kekurangan. Apa itu kekurangan makanan? Bahkan kita lihat mungkin akan terjadi krisis perang. Kalau saya melihat baik di YouTube, di TV, bahwa Indonesia sudah mulai berbola. Indonesia didukung oleh satu adik kuasa, Australia didukung oleh beberapa adik kuasa. Dari saudara-saudaraku yang dikasihi,
Mulai nampak krisis-krisis saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada krisis gempa. Seorang pun tidak tahu atau dapat membendung gempa. Gempa di Sukabumi, Lumajang, di provinsi Jawa Barat. Dalam hari-hari ini ada gempa terjadi di Sulawesi. Itu semua krisis-krisis gempa. Oleh krisis-krisis gempa terjadi kematian saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Raja Salomo katakan, segala sesuatu di bawah golok langit adalah sia-sia. Perlu kita renungkan ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu di bawah golok langit sia-sia. Ketika terjadi krisis kematian, bencana alam terjadi saudara-saudara. Ketika orang berulang tahun, mereka bersemangat, bersukacita, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Coba kita beberapa bulan lalu, umur manusia 70 sampai 80. Umurnya panjang, tapi sebenarnya saudaraku yang dikasih Tuhan sudah semakin pendek. Semakin panjang umur manusia itu, semakin berkurang saudara-saudaraku daya tahan tubuhnya. Dan saya berani katakan, sebab saya alami. Umur saya sudah menjelang 60. Panjang umur saya sudah 60. Tapi fisik saya mulai menurun. Daya tahan tubuh saya semakin habis, semakin berkurang. Semakin panjang umur kita, semakin pendek sebenarnya. Semakin panjang umur kita, semakin pendek sebenarnya kita saudaraku. Umur 1 tahun sampai 10 tahun. Sehingga kalau kita beberapa bulan lalu, umur manusia itu sama dengan 1 minggu 1 hari, atau 1 minggu 2 hari. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana ketika kita habis umur kita? Umur manusia itu dikatakan bagaikan baterai handphone, seperti baterai HP. Semakin tahun, pertama-tama 5.000, 3.000, 4.000 cas. Setelah beberapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, mulai lobek. Sebentar bisa dicas sudah habis. Sebentar dicas sudah habis. Akhirnya harus ganti HP yang baru. Sudah habis. Kenapa itu terjadi? Oleh karena masih di bawah matahari. Selagi masih di bawah matahari, semuanya firman Tuhan atau pengkhotbah katakan, salah semuanya sia-sia. Kejadian 3 ayat 19 dikatakan demikian. Kejadian 3:19 dikatakan demikian. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Ada kematian. Dan itu semua Raja Salomo katakan adalah menjadi sia-sia. Dan untuk itu saudara yang dikasih Tuhan,
manusia akan mati. Manusia menutup mata. Yang menjadi pertanyaan hanya, apakah ketika kita menutup mata, kita menutup mata dengan sia-sia? Apakah ketika kita menutup mata dengan sia-sia? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini. Sangat tragis saudara-saudara, kalau pada akhirnya kita menutup mata dengan sia-sia. Sangat tragis kalau akhirnya kita menutup mata dengan sia-sia. Lalu pertanyaannya kedua saudaraku, di mana saya, di mana saudara, di mana kita ketika kita mati? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Di mana kita ketika kita mati? Perlu kita renungkan dalam setiap hidup. Maka ada orang yang penting saya senang, saya sudah puas. Raja Salomo pun itu katakan sia-sia. Yang penting saya mewah, saya berbahagia. Raja Salomo pun katakan itu adalah sia-sia. Pengkhotbah 2 ayat 1 katakan, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Raja Salomo yang begitu mewah mencoba menikmati kenikmatan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, pun dia katakan itu semua sia-sia. Pengkhotbah 2 ayat 21. Sebab kalau ada orang berrela-rela dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berrela-rela. Untuk itu, ini pun sia-sia dan kemalangan yang besar. Ada orang mencari jabatan, ada orang mencari gelar, ada orang mencari pangkat, gelar doktor, profesor, master. Raja Salomo mengatakan itu pun sia-sia. Dia harus berrela-rela, dia harus bersusah-susah. Saya tahu, selalu sadar dan mengerti seperti yang di kesaksian anak kita, yaitu Erika tadi, pasti berrela-rela, pasti berrela-rela mencari strata 1. Begitu berrela-rela. Ketika dia menghadapi penguji, ada 4 orang atau 3 orang, lututnya akan gemetar. Apa mau ditanamkan bagi aku? Apakah itu diterima? Proposal saya, skripsi saya, apakah dicoret, disuruh ulang? Padahal dia sudah berrela-rela mencari, membaca buku. Apakah itu? Buku ini, buku itu. Kalau tidak diterima, akan menjadi kecewa. Itu pun berrela-rela. Sekarang yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan ini. Sebab kalau ada orang yang berrela-rela dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya. Kenapa dia tinggalkan itu? Ketika dia sudah mau mati, tinggalkan itu. Sebenarnya ketika kita meninggal tidak ada bawah, bukan artinya bahwa kita tidak mau bekerja keras. Harus bekerja keras, harus mengumpulkan. Semua itu saudaraku
Raja Salomo katakan sia-sia. Bukan artinya bahwa kita tidak bisa kaya, bisa. Sebab firman Tuhan pun katakan itu, orang yang bermalas-malas itu akan menjadi miskin. Tapi Raja Salomo katakan semuanya itu adalah sia-sia belaka. Kalau banyak uang pun, kata Raja Salomo, itu menjadi sia-sia. Kalau kita pun, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dendam sama orang, itu pun sia-sia. Semuanya Raja Salomo katakan sia-sia. Makanya ada seorang orang kaya dari Amerika, namanya Aliko Damate, di mana dia berkata dia banyak uangnya, lalu dia ambil uangnya, dia taburkan di atas mobil, dia taburkan di mobil, dia taburkan di jalan, lalu dia kejap-kejap begitu, saudaraku. Lalu dia berkata, rupanya ini aku sadar bahwa aku adalah kaya. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia berkata semuanya rupanya sia-sia. Ini dari orang kaya dari Amerika ini, saudara-saudara. Ada orang stres, memikirkan segala sesuatu. Raja Salomo katakan itu sia-sia. Oleh karena dia stres, lalu dia mengurung diri, lalu sendirian. Dia kira itu oleh karena mengurung diri, tidak mau bersosialisasi lagi dengan orang lain, dan dia tidak ingin mau berbicara dengan orang lain, selalu tertutup. Raja Salomo pun katakan itu menjadi sia-sia juga. Jadi semuanya sia-sia. Raja Salomo katakan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada orang berkata iri hati sama orang lain, dikatakan dia mungkin dia senang. Raja Salomo pun katakan itu sia-sia. Ada orang berkata saya akan dendam baru saya puas. Kata orang pun, kata orang itu dia puas. Raja Salomo pun itu adalah sia-sia. Maka hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, apakah yang harus kita buat? Bercoba membuat jalan keluarnya, saudara-saudaraku, bahwa di atas matahari adalah Tuhan. Selagi masih di bawah kolong langit, di atas matahari ini semuanya sia-sia. Tapi kalau sudah di atas matahari, adalah kebahagiaan, sukacita. Maka perlu kita tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di bawah kolong langit ini, standar besar adalah kesia-siaan. Kita lihat ada di atas matahari. Siapa di atas matahari? Hanya satu pribadi, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya! Itulah jalan keluar yang dibuat oleh Raja Salomo. Bahwa kita tidak bisa lepas daripada di atas matahari ini. Bahwa kita tidak bisa keluar daripada yang ada di atas matahari ini. Adalah Tuhan kita, Yesus kita, Juru Selamat kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah sebenarnya jalan keluar bagi kita. Sebab tiada yang ada di bawah kolong langit, di bawah matahari ini, semuanya sia-sia. Tapi yang terutama menjadi kunci bagi kita, ketika kita ketahui semua sia-sia, ada di atas matahari, saudara, yaitu Juru Selamat kita, Tuhan kita. Itulah yang kita sembah, itulah yang kita muliakan, itulah yang kita agungkan, itulah yang kita hormati. Sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, itulah yang layak dimuliakan, itulah yang diagungkan, itulah yang ditinggikan. Dan itu layak kita kasihi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Keluaran berkata, Keluaran 3 ayat 14,
Demikian dikatakan saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepada. Artinya Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya sia-sia selain daripada Tuhan kita ada bersama kita. Oleh karena itu, mari kita berjalan bersama Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita menghadapi krisis demi krisis, persoalan demi persoalan, masalah demi masalah yang kita hadapi saudaraku, ketika itu yang kita alami krisis itu, semuanya itu hanya sia-sia. Tetapi ketika kita bersama Tuhan kita, bersama Yesus kita, Juru Selamat kita, maka kita akan mampu dan kita berkata dan kita sadar saudaraku bahwa di atas kesia-siaan itu ada yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Dan itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, yang paling penting, yang paling subjek di dalam setiap hidup kita. Ketika kita berjalan sampai hari selamat itu dan kita sadar, kita mengerti kalau hari ini aku ada sebagaimana ada, bukan karena harta saya, bukan karena kepunyaan saya, bukan karena kebijakan saya, bukan karena kekuatan saya, namun semata-mata oleh kemurahan, kebaikan, anugerah oleh Yesus Kristus yang nyata dalam hidup saya dan hidup saudara. Itu yang terjadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka di luar Tuhan adalah menjadi sia-sia. Semuanya di luar Tuhan menjadi sia-sia. Ada mobil menjadi sia-sia, ada rumah menjadi sia-sia. Sebab firman Tuhan katakan bahwa semuanya itu kelak nanti akan diratakan. Dan kemana kita? Maka kita akan pergi, yaitu di atas oleh matahari ini. Dan tidak sia-sia saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13 demikian dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Akhir kata, pada akhirnya saudara dan saya, kita semua harus takut kepada Allah. Puji Tuhan. Itu yang terpenting, itu yang terutama. Ketika saudara tidak takut kepada Tuhan, ketika saya tidak takut kepada Tuhan, firman Tuhan katakan itu sia-sia. Sekalipun banyak saya punya, ketika saya tidak takut kepada Tuhan, itu pun sia-sia. Maka pemuda-pemudi anak-anak kami takut kepada Tuhan, takut kepada Allah, takut kepada Yesus. Ketika engkau takut kepada Yesus, di sana ada Yesus bersama, berjalan dengan kau. Maka apa yang kau perlukan, kau butuhkan, Yesus akan turun tangan dan memegangmu dan memberitahukan kepadamu. Maka kamu akan diberikan ketenangan, kedamaian yang daripada surga. Haleluya. Haleluya.